Selain menganggap enteng, sebenarnya ada beberapa kelompok masyarakat dokter yang menganggap bahwa jika menderita COVID itu sendiri adalah aib. Jadi dia datang setelah dalam kondisi buruk yang akhirnya seperti dokter katakan tadi jauh dan kurang bisa diselamatkan. Nah, ini bisa dijelaskan dokter kepada masyarakat bahwa sebenarnya terkena corona ini bukan suatu aib yang harus kita tutup-tutupin karena hal ini justru akan membahayakan diri sendiri. Ini saya kira salah ini ya, salah pikir ya ini ya. Karena yang kena COVID ini pejabat juga banyak ya. Menteri banyak yang kena, presiden di mana-mana itu ada ya kena ya. Ya, di Indonesia kebetulan Bapak Jokowi nggak kena ini ya, tapi di negara lain kan ada kena. Pemuka-pemuka agama juga banyak yang kena ya, kiai mungkin ada pemuka agama lain juga kena. Ya, kalau itu dianggap aib ya, aib apa yang sudah dikerjakan kiai-kiai itu ya, pemuka agama, apa yang sudah dikerjakan aibnya oleh para pejabat itu ya. Jadi COVID ini bukan kena karena kita mengerjakan sesuatu yang nista gitu, enggak ya, bukan ya, bukan juga karena kita mengerjakan sesuatu yang amoral, enggak ya. Jadi memang COVID ini betul-betul terinfeksi karena kita bersentuhan atau terpapar oleh COVID. Siapapun bisa terpapar. Jadi saya kira dengan kondisi yang sudah sedemikian masif ya infeksinya, siapapun kena, kemanapun kena, saya kira pikiran-pikiran bahwa ini COVID ini adalah sesuatu yang aib gitu, tolong itu dihapuskan, karena kalau itu terjadi, itu tadi Mbak Jessi, kita khawatir justru akan terlambat Mbak Jessi. Kalau terlambat, nah itu nanti pengobatannya itu akan kesulitan. Yeah. Kalau dari awal ya, diketahui dari awal langsung dirawat ya, itu tinggi sekali angka kesembuhannya. Dokter banyak yang kena kok ya, dan dokter juga nggak malu kalau dia ketahuan kena ya. Jadi bukan aib ya, sekali lagi masyarakat sekalian, ini bukan aib, semua kena ya, dari dokter, tenaga kesehatan, para pejabat, para pesohor ya, bahkan para pimpinan agama juga banyak yang kena ya. Nah, kalau itu kena begitu semua, yang dibilangin aib yang mana gitu. Jadi mohon mungkin pikiran yang seperti itu dibuang supaya kita tidak terlambat kalau sakit ditangani. Keterlambatan itu yang menyebabkan banyaknya kematian. Tapi kalau cepat, meskipun kita sakit, cepat ditangani, itu dari data yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan atau pemerintah atau Satgas, itu hampir 100% bisa diselamatkan dengan baik. Baik, dokter. Lebih cepat lagi-lagi, memang lebih cepat lebih baik. Jadi kita lebih cepat ya, lebih cepat lebih baik ya. Ya, dokter, saat ini beberapa waktu lalu sebenarnya sudah lama sejak pandemi ini datang, bahwa LIPI dan IPB tengah mengembangkan obat-obat herbal yang kini bersifat suplemen atau menyembuhkan. Nah, ini pendapat dokter sendiri bagaimana? Apakah ini cukup baik? Gini, Mbak Jessi, kalau herbal ini sebenarnya bukan dalam kajian kedokteran, Mbak Jessi, ya. Tapi sebagai ikhtiar, saya kira silahkan ya, selama itu sama Badan POM dinyatakan aman ya. Nah, kalau dari segi kedokteran yang direkomendasikan adalah herbal yang sudah berkhasiat obat, yang disebut fitofarmaka. Nah, kalau yang berkhasiat obat atau fitofarmaka memang itu dalam area kami untuk memberikan pendapat ya. Tetapi bagi herbal yang belum sampai pada fitofarmaka, ya menurut kami sebagai ikhtiar dipersilakan, tapi masyarakat hati-hati harus melihat dulu apakah oleh Badan POM sudah dinyatakan aman atau tidak, ya dengan bukti sudah mendapatkan izin edar. Baik.
Dokter, ada penelitian tentang plasma darah survivor COVID atau ex-pasien COVID yang belakangan muncul sebagai salah satu alternatif penyembuhan virus corona. Apakah metode ini sudah teruji secara klinis, dokter? Bagaimana Anda melihat peluang metode ini diterapkan di Indonesia? Betul, jadi yang saya tahu metode plasma konvalesen ini sedang menjalani uji klinis fase ketiga. Ya, sedang menjalani uji klinis fase ketiga. Tetapi sebagai ikhtiar ya, kalau ini dibutuhkan karena apa? Karena obat COVID sejujurnya ya, belum ada yang spesifik, Mbak Jessi. Jadi belum ada obat satu macam yang bisa membunuh COVID secara langsung. Tidak ada. Jadi obat-obat yang dipakai itu belum dinyatakan secara spesifik membunuh COVID. Sehingga obat-obat itu dipakai karena memang bisa mempertahankan fungsi tubuh kita berjalan dengan baik, bisa mengalahkan, menang melawan COVID begitu. Plasma konvalesen ini salah satu ikhtiar yang dikerjakan, sudah sambil berjalan uji klinis fase ketiga. Sudah menjalani uji klinis fase ketiga. Nah, plasma konvalesen ini, dokter, seberapa besarkah bisa dilihat untuk menyembuhkan atau untuk menangkal si virus-virus COVID ini? Jadi begini, prinsip kerjanya begini. Orang yang penyintas, orang yang sudah sembuh, itu kan sudah terbentuk antibodi ya, secara alami ya. Jadi prinsip plasma konvalesen adalah plasma darah orang yang sudah sembuh, yang ada antibodinya, ya, itu dimasukkan ke orang yang sakit, ya, dengan harapan antibodi yang sudah ada di plasma orang yang sudah sembuh itu bisa membantu melawan virus COVID yang ada pada orang yang sedang mengalami sakit. Kira-kira prosesnya seperti itu, Mbak Jessi. Berapa tahap lagi, dokter, hingga metode ini bisa betul-betul direalisasikan di masyarakat? Sebenarnya sebagai alternatif ya, kalau beberapa alternatif itu kan dilakukan. Ini plasma konvalesen sudah mulai diterapkan, ya, diterapkan di beberapa negara ya, bukan hanya di Indonesia. Ya, jadi kalau dengan obat ini ya masih terus jalan penyakitnya, dengan obat ini terus berjalan, ya, plasma konvalesen itu salah satu alternatif yang dokter itu merekomendasikan untuk dipakai. Kira-kira jika ada masyarakat yang lebih memilih plasma konvalesen dan tidak mau divaksin, apakah diperbolehkan, dok? Berbeda sekali, Mbak Jessi, itu berbeda sekali. Kalau plasma konvalesen itu dalam rangka pengobatan, ya. Tapi vaksinasi itu bukan pengobatan, tapi pencegahan. Jadi kalau plasma konvalesen itu dipakai pada orang yang sakit, ya, dan biasanya yang pakai plasma konvalesen itu orang yang sakit sudah berat, ya kan? Obat ini tidak berhasil, obat ini tidak berhasil, obat ini tidak berhasil. Itu alternatif salah satunya sebagai ikhtiar plasma konvalesen. Itu lagi sakit orangnya, Mbak Jessi. Tapi kalau vaksinasi ini diberikan pada orang sehat, supaya badannya tetap sehat dan timbul kekebalan antibodi. Oke, baik. Berarti tetap orang sehat harus divaksin, dan kalau yang sakit bisa mendapatkan plasma konvalesen tersebut, ya dokter ya?